Mereka malah satu room, berkongko-kongko, bersahabat. Bahkan Bang Juma sebagai panglima diusahakan untuk ditangkap. Apologet Islam Indonesia diusahakan untuk dibubarkan. Kemana hati nurani mereka membela agamanya? Ini yang sedang terjadi di sekitar Anda semua, teman-teman. Itu kira-kira, mudah-mudahan semua teman-teman bisa mengerti kenapa apologet Islam itu ada. Tambahan, Daeng? Ya, silakan. Tadi kebetulan membahas Allah itu roh, ya kan? Yohanes 4 butir 24. Allah itu roh. Teman-teman kalau pengen tahu Yunaninya itu berbunyi pneumahotheos, ya. Pneumahotheos, theos itu roh. Ada terjemahan paling kurang ajar pada beberapa tulisan kuno di dalam Yohanes 4:24 ini. Alfi tunjukin teman-teman. Kalau kita ke Bible Sabda, ini kita turun, kita ambil bagian naskah kuno. Perhatikan, kita buka lembaran terjemahan versi A4, ya, terjemahan 1677. Kita buka naskahnya. Lihat, Yohanes 4 butir ke 24. Allah ya arwah, Allah ya arwah, betul. Atau Allah itu arwah. Coba gimana nih tanggapannya? Kan bahasa Indonesia yang pertama, Pi. Dari awal saya mau kasih ke audiens lagi ke atas. Yang biasa aja, yang tulisan merah tadi. Oke. Ini ya, teman-teman. Yang baik yang live malam hari ini maupun besok-besok Anda menonton video ini baik secara offline, saya kasih pertanyaan kepada Anda. Apakah Anda masih mempunyai hati nurani atau tidak? Data yang Anda baca ini, Allah itu roh. Menurut Anda, kalimat ini atau terjemahan ini menurut Anda semua A. nista, B. tidak nista. Baik yang live maupun nanti yang offline di YouTube sahabat Bang di Zulkifli M. Abbas, Hanis Lebes Channel, dan yang merekam atau melivekan pada malam hari ini. Anda boleh nanti menjawab kalau sudah offline di komentar. Kalau sekarang boleh karena ini live. Apakah tulisan ini Allah itu roh adalah A. menista, B. tidak menista? Silakan dijawab. Saya beri waktu. Ya, sambil ya. Dinda Alfi, coba lihat original teksnya, kata roh di situ apa, Dek? Ini nih Alfi mau buka kan di Greek Bible ya, Bang Da. Kita pergi ke Yohanes 4 butir 24. John 4 butir 24. Pneumahotheos kaitos proskunontas auton en pneumati kai aletheia de proskunein. Pneumahotheos, Abang Da. Pneumahotheos. Pneuma itu apa artinya? Ini yang diterjemahkan LAI sebagai roh. Roh. Pneuma itu roh. Nah, coba buka di dalam Lukas 24 nomor 37. Lukas 24:37. Kita berangkat. Bentar, Bang. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Hantu original teksnya apa? Kita langsung dari sini aja, kita scroll ke bawah. Ya. Bentar ya. Hantu number strong 4151 ya teman-teman ya. Ini kita tahan saja. Bentar, ini kita tahan saja. Pneuma. Pneuma artinya hantu. Hantu. Tadi kembali ke dalil Allah adalah pneuma. Allah adalah roh. Bahasa yang pneuma. tadi pneuma adalah Allah adalah hantu.
Jadi gimana? Kita mau terima ini? Jadi Tuhan kita disebut sebagai hantu. Padahal harusnya kan dewa itu adalah hantu, atau dewa itu adalah pneuma, atau dewa itu adalah roh. Kenapa sih harus Tuhan kita? Kenapa? Apakah umat Islam terima? Apa para ulama terima ini? Apakah Majelis Ulama Indonesia terima ini? Allah itu adalah hantu. Allah itu hantu. Allah itu pneuma. Pneuma itu artinya hantu. Tertulis di mana? Lukas 24 nomor 37. Mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat pneuma, hantu. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan kita harus diginiin sama Kristen? Mau sampai kapan? Kita angkat bicara, kita yang dilaporin. Terus kita mau diam aja gitu. Yang tadi itu malah ngajar, nggak ada katanya tindakan berbentuk nyata. Maunya apa sih? Nyata itu maksudnya gimana? Kalian mau apa? Jangan bangkitkan jihad umat Islam, jangan. Kan masih ada solusi lain, ya toh? Tinggalai itu lepas kata Allah di dalam Bible. Udah selesai. Jangan bawa-bawa nama Tuhan kami di situ, nggak usah. Nggak usah bawa nama Tuhan kami. Di KBBI Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Tuhan siapa tuh? Allah dalam bahasa Arab tuh. Tuhan siapa itu? Tuhannya umat Islam kan? Mau sampai kapan kalian ini? Menyadari, oh ternyata api ini hadir. Ternyata ada sebabnya yang sangat besar ternyata. Umat Islam juga harus menyadari. Para ulama-ulama kita juga, para guru-guru kita juga, para habib juga harus menyadari ini. Oh ternyata api ini bukan sembarangan. Ternyata visi misi mereka ini bukan kemudian ya sesuatu yang sepele rupanya. Harus menyadari itu. Maka oleh karena itulah mari kita selesaikan ini dengan cara damai. Kita sadarkan lembaga Bible Indonesia. Yuk, mari kita saling menghargai satu sama yang lain. Kembalikan aja kepada asli kitabnya kalian. Ada kata dewa, ada kata Tuhan, ada kata sembahan. Bisa Elohim, bisa Adonai, bisa Yod-Heh-Vav-Heh, bisa Yehova, bisa Yahweh. Jangan Tuhannya saudaramu Islam ini yang kamu pakai di situ. Ya kan? Toh kalian tidak percaya kepada Allah kan? Ya udah, hilangkan itu. Dan selesai. Simple. Simple. Sebagaimana kalian menghilangkan nama Isa Al-Masih di Bible, apa bedanya kalian menghilangkan nama Allah di situ? Sama kan? Sama. Hilangkanlah itu kawan, hilangkan. Supaya tak ada lagi diskusi-diskusi yang mengarahkan kepada ya ngotot-ngototan dan saling keras-kerasan. Tapi dari segi logika aja, bukan mau perang fisik, enggak. Ya, silakan Dinda Alfi kalau ada mau disampaikan. Tambahan nih. Tambahan. Kita kan melakukan kita kan melakukan gugatan atau kritikan teman-teman. Gak etis kalau kita nggak memberi jalan keluar. Nah, Alfi berikan jalan keluarnya kepada teman-teman Kristen yang ada di bawah. Perhatikan, di sini ada yang disebut sebagai Indonesian Modern Bible atau disingkat dengan IMB. Apa sih IMB itu? Di sini dijelaskan, Yakin atau yang disebut sebagai Yayasan Anugerah Kebenaran Indonesia telah menerbitkan kitab suci dalam terjemahan Indonesia yang diterjemahkan langsung dari teks Perjanjian Lama Ibrani, teks Mesorah, dan Perjanjian Baru teks Yunani yaitu Textus Receptus. Kitab terbitan Yayasan Anugerah Kebenaran Indonesia ini diberi nama IMB atau Indonesian Modern Bible. Pengen lihat nggak contohnya IMB ini gimana? Yohanes pasal 4, kita pergi ke 24 tadi. Elohim itu roh dan mereka yang menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Kalau bunyinya begini teman-teman Kristen ya, Elohim itu roh, yakinlah
Bukan hanya Alfi, tampaknya Bang Zuma pun nggak akan keberatan itu. Yahudi yang keberatan, bukan kami. Nah, silakan kalian nanti bentrok sama Yahudi. Tapi yang jelas sama umat Muslim di Indonesia nggak akan ada tabrakan tuh. Coba. Pneuma Hotheos, Elohim itu roh, Elohim itu hantu. Kalau mereka dapati orang-orang Yahudi kayak gitu, kalian gelutnya sama Yahudi. Alfi izin dulu, Pak Alfi. Ini ada Banjuma masih monitor nggak nih? Ada permintaan nih Banjuma. Banjuma, jangan tidur dulu, penting nih. Iya, kan. Ya ini nih, tolong didengarkan dulu ya. Dari Mualaf yang baru. Penutup suruh Bang Zuma baca satu surah, tolong. Permintaan surah Maryam. Masya Allah. 5 surah pun cukup. Saya mau dengar untuk teman tidur. Tolong ya Bang. Ini sudah baik, saya punya sunat. Sudah oke. Surat Maryam 30 sampai 35 Banjuma. Pendek kok, silakan. Allahu Akbar, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Izin ya teman-teman sekalian. Oke Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم أليم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Quran. Masya Allah, subhanallah. Salam sama beliau, Bang Handi. Ya, didengar langsung kok, masih. Ya, Masya Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Silakan Dinda Alpi dilanjutkan. Dek, materinya Dek. Tidak, Alfi diterjemahin dikit intinya deh Alfi tadi. Itu mengenai Nabi Isa alaihissalam. Jadi pada Maryam ayat ke-30
Dia, Nabi Isa alaihissalam berkata, "Sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab dan menjadikan aku seorang nabi. Dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada dan memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan solat serta menunaikan zakat sepanjang hayatku dan berbakti kepada ibuku, serta dia tidak menjadikanku orang yang sombong lagi celaka. Kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan hari aku dibangkitkan hidup kembali." Itulah Isa putra Maryam, perkataan benar yang mereka ragukan. Tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Allah, maha suci Dia. Apabila hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, "Jadilah," maka jadilah sesuatu itu. Nabi Isa alaihissalam berkata, "Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Sembahlah Dia, inilah jalan yang lurus." Golongan-golongan di antara mereka, yakni Yahudi dan Nasara, berselisih paham. Celakalah orang-orang yang kufur pada waktu menyaksikan hari yang sangat agung. Alangkah tajam pendengaran dan penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami di akhirat. Akan tetapi orang-orang zalim pada hari ini berada dalam kesesatan yang nyata. Berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan ketika segala perkara telah diputuskan, sedangkan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ini banyak ini dia nih. Masya Allah, terima kasih Bang Zuma, terima kasih Bang Zuma, terima kasih Sama-sama, kepada Bang. saya Masya Allah. suaranya. Ya Allah, mudahkanlah aku bisa membaca Quran, ya Allah. Amin. Amin. Ya Allah. Amin. Ya Allah, Amin. kuatkanlah semangat apologet Islam, ya Allah. Teguhkanlah Amin. kaki-kaki mereka menghadapi penghujat, ya Allah. Aku tidak berdaya, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Masya Nah, itu dia. Iya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, di dalam surah ini, dalam perbandingan agama, kajian perbandingan agama, di dalam kitab Talmud, sosok yang datang kemudian yang kita imani sebagai Nabiullah yang diutus kepada Bani Israel, ibunya itu dituduh zina. Dan bahkan indikasi kuatnya ada di dalam Bible itu sendiri. Yohanes 8 nomor 41. Yesus berkata, "Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri." Jawab orang Yahudi, "Kami tidak dilahirkan dari zina." Itu. Orang-orang Yahudi kemudian menyindir Nabi Isa atau Yesus di dalam Bible. Nah, ketika kemudian Bunda Maryam datang di tengah-tengah kaum Israel, Bani Israel, kaum Yahudi pada masa itu menggendong Nabi Isa alaihissalam, apa kata mereka? "Ya ukhta Harun, ma kana abuk." Bapakmu bukan orang yang buruk akhlak, buruk perilaku atau perangai. Dan juga ibumu, ya, wa ma kanat ummuki bagian, itu juga bukan seorang pesina. Kenapa kamu seperti ini wahai Maryam? Bisa-bisanya kamu itu memiliki anak tanpa suami, padahal orang tuamu itu, ya, bapakmu orang yang berperangai baik, ibumu juga bukan seorang pesina. Kenapa kamu bisa kayak begini? Apa kata Bunda Maryam? Fa'asyarat ilai, hei kalian, silakan kamu berbicara, kamu berkomunikasi, tanya kepada anakku, siapa dia? Maka mereka orang-orang Yahudi, orang-orang kafir pada masa itu berkata, "Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya
wahai kemudian perempuan yang hamil dan melahirkan tanpa suami, bagaimana mungkin kami berbicara dengan seorang bayi yang masih dalam ayunan? Bagaimana mungkin? Mustahil. Subhanallah, para sahabat-sahabat sekalian. Ketika kemudian Nabi Isa, ibu yang mengandungnya dengan susah payah dihina, dinistakan, direndahkan oleh kaumnya, Nabi Isa alaihissalam membela dia, padahal beliau masih dalam keadaan bayi yang masih merah. Apa kata Nabi Isa? Inni Abdullah. Wahai kalian yang menuduh ibuku sebagai pesina, aku ini adalah hamba Allah. Atani al-kitab wa ja'alani nabiyyan. Allah memberiku kitab dan dia menjadikan aku sebagai seorang nabi. Seorang bayi kemudian membela kehormatan ibunya. Ini Quran, di mana Al-Quran diberikan kepada kita umat Islam, yang mana umat Islam itu bukan umatnya Nabi Isa. Tapi kita kemudian memuliakan beliau, Allah memuliakan beliau, ibunya kemudian dimurnikan namanya, disucikan namanya, dibersihkan namanya dari tuduhan kaumnya. Dengan seorang bayi berkata di hadapan Bani Israel, Inni Abdullah, atani al-kitab wa ja'alani nabiyyan. Ibuku bukan pesina, aku ini hamba Allah. Allah pencipta langit dan bumi memberiku kitab, dan Allah kemudian menjadikan aku sebagai seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan Allah menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Wa ausani bis salat waz zakah ma dumtu hayya, dan Allah memerintahkan kepadaku melaksanakan salat, zakat selama aku hidup. Wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya, dan aku kemudian dicipta oleh Allah berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku sebagai seorang yang sombong lagi celaka. Wassalamu alayya yawma wulid wa yawma amut wa yawma ub'atsu hayya, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepada aku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku diwafatkan, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Kata Allah, zalika Isa bin Maryam, itulah Isa putra Maryam yang kuciptakan dengan kekuasaanku kemudian, yang berkata dengan perkataan yang benar, qaulal haqqal ladzi fihi yamtarun, yang kemudian mereka orang-orang Yahudi ragukan kebenarannya. Subhanallah. Nabi Isa alaihissalam membela ibunya dari tuduhan zina. Ini Nabi bayi membela ibunya dengan dia berbicara. Ada teman saya, tetangga saya, kutanya, apakah Tuhanmu pada saat dia bayi sudah bisa bicara? Bingung, kelimpungan. Kalau Tuhanmu satu jadi bayi, sebagai Tuhan yang bayi, dia kudu multi bahasa, multi kemampuan, dia super maha kuasa. Tapi rupa-rupanya untuk membela dirinya saja kagak bisa, apalagi membela ibunya yang dituduh sebagai pesina. Saya hanya punya nabi, seorang Nabi Isa alaihissalam yang di tengah-tengah Bani Israel, bayi mampu membela ibunya. You punya Tuhan, bayi tak bisa ngapa-ngapain. Inilah keindahnya menjadi Islam. Di dalam Yohanes 16, sahabat-sahabat sekalian, Anda baca Yohanes 16 nomor 7, adalah benar yang kalian katakan adalah lebih baik jika aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi maka roh kebenaran sang penghibur itu tidak akan datang, dan ketika ia datang dia akan memuliakan aku. Ketika ia datang dia akan memuliakan aku. Ketika ia datang dia akan memuliakan aku. Subhanallah, Nabi Muhammad datang bukan hanya memuliakan Nabi Isa, tapi juga memuliakan ibunya. Sebaliknya, ada tetangga saya dikatakan setelahnya aku akan dimuliakan, tapi apa yang terjadi? Dia katanya ditampar lo, ditonjok lo,
ditelanjangin lo, digantung lo, dibunuh lo, ditombak lo. Ini dimuliakan. Bahkan endingnya dikatakan dia mati secara kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang mati digantung di atas tiang salib. Itu dimuliakan. Dikutuk itu dimuliakan. Dikutuk itu dimuliakan. Dikutuk itu dimuliakan. Ternyata tidak. Subhanallah. Yang dimuliakan itu jelas-jelas di dalam Al-Quranul Karim. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Aku berbakti kepada ibuku dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Dan dia Allah menjadikan aku seorang yang diberkahi. Aku seorang yang diberkahi dimanapun aku berada. Aku tidak pernah dikutuki. Al-Quran membela. Ketika ia datang, dia akan memuliakan aku. Aku diberkahi di mana saja aku berada. Mau di tanah, mau di laut, mau di atas perahu, mau di atas pohon, di atas manapun, di salib, aku selalu dimuliakan. Aku selalu diberkati. Wa jalani mubarakan aina ma kuntu. Wa ausani bis salat waz zakah ma dumtu hayya. Dimanapun aku berada, aku selalu diberkahi, diberkati. Isa alaihi salam, dia sudah di langit, hari ini masih diberkati. Alaihi salam, alaihi salam, alaihi salam. Ketika ia datang, yaitu roh kebenaran, dialah yang akan memuliakan aku. Umatnya memuliakan aku. Sang penghibur umatnya memuliakan aku. Ketika namaku disebut, selalu mereka melakukan pemberkatan. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Hanya ada di Islam. Wahai saudaraku Kristen, ya paman, siapa rupanya yang mati terkutuk di atas pohon? Yesus. Jadi dia mati terkutuk. Iya, kenapa bisa? Karena dosa-dosa kita. Jelas, itu yang disebut Yesus dalam Yohanes 16 barusan? Bukan. Nah, inilah sahabat yang ingin saya sampaikan terkait dengan surah Maryam ini. Sedih bila membacanya. Seorang nabi dalam keadaan masih merah, memuliakan ibunya sebagai wanita yang diberi amanah untuk melahirkan sosok nabi yang suci, dengan berkata, ini Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan, mensucikan ibunya dari tuduhan, dari fitnahan berzina. Bayi berbicara, subhanallah, ada tetangga saya Tuhannya Lukas 2 Lukas 11 nomor 2 Lukas 11 nomor 26. Hah? Lukas 11 nomor 27. Hah? Iya Bang Andi? Berbahagialah. Berbahagialah. Nah, udahlah, malas gua bacanya. Berbahagialah yang engkau Nenek ah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya, saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Minum bah, cuma tadi nggak nyambung ke Nabi Muhammad. Asyab ayat 6. Nyambung dong tadi itu. Gimana Bang Andi? Asyab ayat 6 penutupnya. Iya, Masya Allah. Ya itu penutupnya, baru selesai. Ya. Gimana ceritanya tuh? Ya, kata Al-Asab Isa, mungkin. Iya. Kata apa itu? Kata Nabi Isa sesudah Ya Allah ya Karim. Iya. Ya itu. An-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim wa azwajuh. Itu ya. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israil. Itu. Itu makanya saya kaget. Iya Bang Andi. Ya, silakan. Dilanjut Bang Andi. Bacain Pi. Terakhir Pi. Tampilin Pi.
Afwan yang mana? Ayat mana? Asaf ayat 6. Asaf. Ayat 6. Wa is qala rabbuka wa is qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma itu kan ya? Ya, falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Masya Allah Bang Handi, luar biasa ingatannya Bang Handi, Masya Allah, subhanallah, luar biasa. As-Saff ayat ke-6. Iya, luar biasa Bang Handi, thank you ilmunya. Masya Allah, silakan Dinda Alfi, mungkin ada yang ingin disampaikan atau guru-guru kita yang lain, waktu dan tempat saya persilahkan. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu berkata, sesudahku akan datang Nabi, sesudahku yaitu Ahmad atau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mantap, itu intinya, Masya Allah. Benar ya, Pi? Sohih, Handi, sohih. Iya, benar kata Banyuma ya, Pi ya. Kalau seandainya ini data ada di Bible, bayi bisa berbicara membela ibunya. Kalau saya tanya kepada dia, apa yang dikuasai bayi itu, pasti dia menjawab, ya dia bisa berbicara membela ibunya. Untung ada ini nggak ada di Bible, pasti bisa menjawab pertanyaanku. Untung aja nggak ada. Betul. Untung aja nggak ada. Untung nggak ada. Gimana kalau kira-kira ada ya? Wah, lebih menuhankan bayi itu. Berkuasa ya, bayi berbicara. Namun teman-teman sekalian, Alfi sebenarnya ada yang ingin Alfi bahas. Bang Kaisar mau ngomong dulu, silakan Bang. Siap, terima kasih. Izin abangku, seniorku Bang Andi, Bang Zuma dan lainnya ya. Untuk teman-teman di bawah, terima kasih sudah pantau terus ya. Ada tertulis, kejadian dan kebetulan, bayi imut jadi Tuhan, bilangan dan bilangin, pasal 1 masuk angin, ayat 2 dikerokin ya. Gitu ah. Satu kitab lama kau sandingkan di dalam Bible. Istilah Al-Quran kau tempel dengan stempel label. Bahasa Arab dan sesembahan kami pun kau jadikan farabel. Rendah, kotor dan laknat kalian kafir Babel gerobak dongkel. Selain pencuri, pendusta dan plagiat, kalian juga disebut bani babi yang sesat. Oleh sebab itu dengarkan Bang Zuma bernubuat. Turun, colok dan jilat pendeta kau punya pantat. Tuhan adalah tempat makhluk hidup bergantung, tapi kafir hidup menuhankan Tuhan yang digantung. Seperti COD jual beli sama-sama beruntung. Konsili kerja kelompok menetapkan konsep tungtung yang linglung. 5 petualang dipimpin mantan perompak, badan kurus dan kepalanya botak. Antioquia dilanda lapar dan pemberontak. Agabus mengutuk penyesat kafir yang menolak. Ninja Hattori bertualang ke Pulau Patmos, ditemani sosok berwujud Ultraman Kosmos. Mereka lapar dan haus, lupa bawa air termos sebelum sampai di checkpoint kantor pos. Perjalanan selanjutnya penjahat ini ke Tarsus, berbekal roti, ikan gabus dan sebotol spiritus. Dengan rasa cemas kehabisan perak dan fulus, nyawa terancam, pikiran mulai tak becus. Jika isinya bagus, kau bilang firman. Jika isinya bobrok, kau bilang perumpamaan. Jika isinya kagak jelas, kau bilang kiasan. Dan jika isinya kakek Sugiono, kau bilang itu kutukan. Sekali lagi ditanya apa kafir berakal, jawabnya cukup imani dan anak nakal. Tuhan pencipta bayi apakah masuk akal? Jawaban macet congor seperti tertelan sendal. Sebelum bertanya, menjawab pikirkan sejenak. Omonganmu mau maju, kena, mundur pun kena. Itu karena kau percaya Tuhan beranak. Sekalian konsepkan Tuhan bisa diternak. Stay tune. Alhamdulillah ya ala kulli hal, Masya Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Alfi hanya ingin mengangkat topik ya kan, karena Alfi ke-trigger dengan komen di bawah.
pada surah Maryam ayat yang ke-33 ini seringkali digunakan oleh misionaris spektrum C6 untuk membuktikan bahwa Nabi Isa itu telah wafat. Mentang-mentang terjemahannya ada hari wafatku, mereka bisa nge-framing bahwa Nabi Isa itu telah wafat, teman-teman. Jadi Alfi hanya ingin meluruskan di sini bahwa di dalam ilmu bahasa Arab itu ada yang disebut sebagai fi'il atau kata kerja. Nah, di dalam surah Maryam ayat yang ke-33 ini, kata wulidtu ya, ini adalah fi'il madi. Ya, kata kerja yang telah terjadi bahwa Nabi Isa itu telah terjadi hari kelahirannya. Sementara amutu dan kata ubah suhayya, teman-teman perhatikan, amutu ini adalah fi'il mudhari, di mana ini adalah kata kerja yang akan terjadi. Kalau di dalam ilmu bahasa Inggris kan ada past tense dan future tense. Perhatikan, past tense dan future tense. Amutu ini adalah future tense, kata kerja yang akan terjadi gitu, teman-teman. Belum terjadi dia. Nah, apa yang bisa kita gunakan untuk membuktikan bahwa kata amutu atau hari wafatku ini adalah bentuk kata kerja yang akan datang? Kita lihat saja doa tidur. Kita mau tidur, kita berdoakan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Apakah pada saat kita mengatakan amut, ya, amutu, amut, pasca kita doa sholat untuk tidur, apakah kita telah wafat, teman-teman? Dong. Coba kita pikirkan. Pada saat kita membaca nih mau tidur bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Nah, kita pada saat membaca doa tidur, kita membaca amut, tapi kita belum wafat, teman-teman. Gitu ya. Maka ini adalah bentuk bukti bahwa kata amut itu adalah kata kerja yang akan datang. Bahwa kita yakin kita akan dimatikan sesuai dengan surah Al-A'raf ayat ke-25. Di bumi itu kamu dihidupkan, kamu dimatikan, dan kamu dihidupkan kembali. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sekian, Deng. Alfi kembalikan. Ada yang mau alat katanya mau di bawah. Saya turun Bang Andi ya. Jangan, udah itu ada yang naik tuh. Siapa ini? Juku. Assalamualaikum. Dibuka mic-nya, Bang. Halo. Bang, kalau nggak ngomong saya turunin, Bang. Juku. 1, 2, 3 saya panggil, Bang. Siapa tahu naik meripot doang. Halo. Nggak ngomong ya. Soalnya bosnya lagi dalam perjalanan. Yang sering dipakai juga misionaris itu, lu tahu nggak, Pi? Pi, lu tahu nggak yang sering dipakai misionaris disalahgunakan? Terutama murtadin. Saya murtad itu karena Sukruk 61 ya. Oh, iya, itu. paham. Andalannya murtadin itu. La ilmu lisa. Iya, coba Pi, tampilin, Pi. Az-Zukhruf 61 ya. Iya. Alfi baru maparkan itu juga kemarin. Bentar. Alfi siapkan dulu datanya. Biar umat Islam paham. Ya, mereka itu datang itu bawa ini loh, supaya kamu menuhankan Isa, karena Isa menurut mereka tahu hari kiamat. Hanya Allah yang tahu hari kiamat, Nabi Isa tahu, berarti Isa itu Tuhan, kata dia. Hati-hati mereka datang bawa ini ya. Silakan Pi, diberi penegasan. Oke, baik. Alfi izin ambil bagian sekali lagi, teman-teman. Mereka sering menggunakan Az-Zukhruf ayat 61, menggunakan terjemahannya yang berbunyi, dan sesungguhnya Isa itu benar-benar mengetahui, memberi pengetahuan tentang hari kiamat. Bentar, ini kipasku ribut sekali nih. Nah, jadi di sini teman-teman murtadin ya seringkali menggunakan ayat Az-Zukhruf 61 sebagai pembenaran bahwa Nabi Isa itu mengetahui atau memberi pengetahuan tentang hari kiamat. Nah, sementara yang kita imani adalah bahasa Arabnya, bukan terjemahannya. Di sini kan berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa inna'u la ilmul lisaah, ya, la ilmul lisaah. Kalau kita perhatikan pada terjemahan NU online,
Dia itu berbunyi sesungguhnya dia, siapa? Nabi Isa itu benar-benar menjadi pertanda, bukan memberikan pengetahuan ya, tapi menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Nah, terjemahan NU Online di sini ada dasarnya teman-teman. Kenapa berbeda dengan terjemahan tadi? Karena ada dasarnya. Alfi beritahu dasarnya itu bersumber dari ilmu ma'ani teman-teman. Kalau teman-teman belajar ulumul Quran, ada yang disebut sebagai ilmu ma'ani. Di dalam Ghoribil Quran, ya, la ilmul lisaah ya, itu bermakna inna nuzula Isa alaihissalam la dalilu ala qurbi wuku Isa ya. Jadi Nabi Isa alaihissalam sesungguhnya nuzulnya atau turunnya Isa alaihissalam itu sebagai tanda-tanda, la dalilu ya, sebagai tanda-tanda atas terjadinya hari kiamat atau datangnya hari kiamat gitu teman-teman. Nah, maka penerjemahan NU Online tadi itu ada dasarnya menggunakan ilmu ma'ani yang bersumber dari Ghoribil Quran, bahwasannya turunnya Nabi Isa itu sebagai tanda-tanda atau indikasi akan datangnya hari kiamat. Gitu Daeng, sekian dari Alfi. Nah, itu yang dipakai murtadin. Ya, hati-hati mereka datang ya, membolak-balikkan fakta, mengajak Anda murtad karena dia berpendapat Nabi Isa itu tahu hari kiamat. Hanya Allah yang tahu hari kiamat. Berarti Isa itu menurut mereka adalah Allah itu sendiri. Itu hati-hati murtadin ini. Ini yang dia pakai. Termasuk dipakai misionaris juga. Waspada dan waspadalah. Masya Allah, ilmu kajian pada kesempatan kali ini ya sangat bermanfaat buat kita semua. Termasuk saya pribadi. Itu kira-kira teman-teman. Teman-teman pada kesempatan kali ini teredukasi atau terprovokasi? Jawab dong. Teredukasi apa terprovokasi pada kesempatan kali ini? Teredukasi paman. Pastinya teredukasi. Pasti itu. Tapi yang di sebelah para murtadin bukan teredukasi. Masya Allah. Semoga mereka terinspirasi ya Bang Andi. Ya betul. Kembali ke Fitra lah. Mereka mau mendirikan gereja murtadin. Pada malam Natal mereka membaca ayat suci Al-Quran. Ih, nggak pede banget baca Bible di dalam gereja ya. Kali-kali dong para murtadin tuh belajar Yunani. Belajar membaca Yunaninya gitu loh. Iya, ngomong auti desin I aionios zon ina ginoskosin, coba dong. Nah, Didaskalos kurios, bukan Didaskalos theos, ya nggak? Betul. Nah. Jadi belajarlah kau murtadin supaya kau paham bahwa bahasa Indonesia yang kau pakai itu tidak seperti itu original teksnya. Tapi saya belum pernah tuh ya, orang buka komal, baca original teks, mengajari jemaat-jemaatnya di bawah. Panggil naik bertanya, kayak tadi lah ya. Buka ayat suci Al-Quran, tanya jawab kita. Ya, ada juga pendeta buka komal, baca dulu Yunaninya, baru jemaatnya bertanya, Pak Pendeta, iya nak, kalau kurios itu kalau diterjemahin ke bahasa Indonesia apa Pak Pendeta? Oh, gampang itu nak. Kurios itu bisa Tuhan, bisa Tuhan. Tapi Tuhannya itu bukan huruf besar semua nak. Tapi huruf besar itu T-nya saja. Atau bisa juga huruf kecil semua. Atau bisa juga menjadi Tuhan huruf besar semua, tergantung konteksnya katanya gitu kan. Datang lagi jemaatnya nanya, Pak Pendeta, kalau Theos apa Pak Pendeta? Bingung gimana caranya menjawabnya ya.
Kira-kira pendeta menjawab apa? Tapi kalau jemaatnya nanya, kalau Pak Pendeta, kalau Theos itu diterjemahin ke bahasa Indonesia apa Pak Pendeta? Kira-kira jawabnya apa, Bi? Jangan banyak bertanya, imani saja. Ya enggak juga sih. Ya dah ALLAH, Allah. Allah, gitu kata dia. Kak datang pendeta Yakobus Listio. Tuhan huruf besar semua. Tuhan T-nya saja huruf besar. Tuhan huruf kecil semua. Allah huruf besar semua. Allah A-nya saja huruf besar. Sekarang Allah itu huruf kecil semua udah nggak ada. Udah diganti ilah lain kan gitu ya, udah diganti ya. TB baru ya. Udah nggak ada Allah lain udah nggak ada. Sambut tamu Pi. Halo Bang Hendrik, selamat pagi. Bang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Maaf diturunkan saya cara Kenapa? Oh, Kenapa? Saya mau send gift tapi kok di request. Nggak apa-apa Bang, udah nggak ada kita diskusi kok. Salam salim Bang. Tenang aja Bang, salam salim. Oh gini aja. Maaf ini kebetulan ada Bang Alpi juga ini kebetulan tadi ngebahas apa ya? Kata Amutu ya. Yang doanya Nabi Isa alaihissalam itu dengan doa tidur kita gitu dari Rasulullah. Ini apa ya? Makna kata Amutu itu menurut asumsi saya, ini maaf nih, asumsi saya, apakah ditidurkan atau diwafatkan ya? Itu ini ya Bangku. memang diwafatkan. Nah, wafat ini kan nanti kalau kita tarik kan mutawafika kan yang mau dimaksud, tapi beratlah ke sana. Namun pada intinya Amutu ya memang dimatikan. Nah, tapi yang dimaksud dimatikan di sini itu kan kata kerja yang akan terjadi, Bang. Dia kan fi'il mudhari itu. Fi'il mudhari kalau di bahasa Inggrisnya kan dia itu kalimat future tense, bukan past tense. Sementara di keimanan sebelah itu bagi para murtadin yang menyamakan kematiannya telah terjadi. Nah, itu Bang. Al-Quran itu sangat kompleks menggunakan kosakata, memang penempatan kata kerja, Bang, kata benda. Menurut kita ini Nabi Isa alaihissalam kan belum wafat Bang, betul ya nggak? Betul. Ya betul. Saya yakin itu. Nah, sekarang kalau dia nanti akan kembali, terus kemudian apakah dia hidup selamanya di muka bumi? Enggak lah. Enggak, berarti diwafatkan. Iya betul. Nah itu. Nah, ini maaf Pak Andi, maaf, ini asumsi saya. Saya pernah dengar dari guru ngaji saya bahwa wafatnya orang-orang yang beriman itu seperti tidurnya orang-orang yang beriman. Jadi nggak terasa gitu, seketika. Itu gitu. ngambil dari mutawafika. Mutawafika bukan amud. Kalau amud itu pure maut. Mati. Namun gini ya Bangku. Kata mati di sana atau aku dimatikan itu barengan nantinya Bang. Jadi dia itu belum terjadi. Iya. Sementara yang dimaksud dengan wafat itu kan nanti mengambil kata mutawafika, wafat. Nah, menurut beberapa mualim kita, ulama kita, memang mutawafika pada Al-Quran itu yang menyangkut Nabi Isa ya, itu dimaknai sebagai ditidurkan. Kata wafat kan nggak selamanya meninggal Bang. Kata wafat itu bisa juga tidur, diistirahatkan kan gitu. Wafat tidur gitu Bang. Enggak maksudnya gini, wafatnya orang-orang beriman itu seperti tidur gitu. Tidurnya maksudnya itu doa tidur Bang, baca doa tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Begitu. Itu amut menggunakan maut ya mati gitu. Nah, sementara ini menginterpretasikan kata wafat nih yang tampaknya kita berselisih di sini. Wafat itu enggak selamanya wafat dicabut ajalnya, enggak. Iya. Enggak, beda. Wafat itu bisa dimaknai ditidurkan. Kalau nggak salah Alfi pernah mendengar satu riwayat dari Nabi bahwa
kita tidur tuh ya bisa dimaknai wafat juga. Karena ruh kita tuh digenggam. Ruh kita tuh digenggam gitu. Iya. Bisa dimaknai mati suri juga, tapi terlalu ekstrim. Tapi interpretasi kita selama ini tentang kata wafat itu agaknya harus kita kembangkan lagi gitu. Itu abangku. Nah, sementara Amut tadi, kenapa Alfi analogikan kedua tidur? Ini unek-unek saya pertanyaan udah berapa tahun yang lalu lah. Lagi nyimak Bang Juma juga, lagi ngebahas doanya Nabi Isa alaihissalam gitu. Cuman baru sekarang alhamdulillah bisa naik gitu. Alhamdulillah ada pencerahan juga dari Bang Alfi. Terima kasih. Bang, itu titipan Bang dari guru-guru Alfi juga. Kita sama-sama tolabul ilmi kan, bukan dari Alfi Bang, dari Allah itu. Yang jelas bersanad kita. Ini nggak mungkin berbicara sendiri, pasti ada guru. Iya, alhamdulillah terima kasih udah diterima di Koma ini. Saya iya nggak apa-apa. Abang di mana posisi Bang? Saya di Tasikmalaya Bang. Oh di Tasik. Saya tanya kalau Abang setuju nggak adanya apologet Islam Indonesia? Alhamdulillah setuju, mengedukasi banget Bang. Insya Allah. Masya Allah. Sejak 2000 berapa ya? Nggak ingat saya. 2018 mungkin masih di PNWA itu. Oh masih di grup WA. Saya ikutan di grup SC dakwah waktu itu. Lebih. Oh iya. Dondi. Iya. Bang ini dari Cuma Alfi. saya turun enggak terlalu inilah gitu. Cuma Bang Juma juga sempat ngobrol-ngobrol cuman saya turun lagi gitu, nyimak lagi sekali 2 tahun ke belakang lah mungkin. Lebih lama Bang pada Alfi. Alfi baru di atmosferitas agama. Jangan ngelihat lama enggaknya, tapi keilmuannya saya terima kasih. Karena Alfi baru keluar pesantren dia Bang. Kemarin di Kerantung dia. Astagfirullahaladzim enggak. Alfi tamatan SMK, SMP, SD, sekolah negeri semua. Jangan dilihat umur atau usia atau lamanya, tapi pengetahuannya saya respect banget. Saya hormati banget semuanya. Alhamdulillah, terima kasih, sangat ada pencerahan juga, sangat mengedukasi. Terima kasih Insya Allah. Wah, iya, ini Alfi anak kayak gini harus dirawat, bisa baca Yunani, betul Pak. Bisa Ibrani gitu. Jadi anak aset ini loh, aset dijaga. Ya jarang-jarang loh ada penerusnya Bang Juma dan Bang yang lainnya gitu ya. Titipan Allah. Oke, kalau gitu semuanya saudara-saudaraku, terima kasih Bang Alfi, Bang Hadi, semuanya, Bang Kaisar juga, Bang Forum Debat, Bang. Siap Abang Da. Satu lagi Bang, ini Alfi ini tinggal aku ajari dia orasi. Orasinya belum ketemu dia nih. Kayaknya logatnya dari Sumatera, Malaysia nih Bang Alfi ya. Riau. Salam kenal dari Riau. Ya, okay. Tinggal nambah power ya Bang Andi ya. Tinggal nambah power aja ya buat Bang Andi ya. Harus dibawa tinggal ke Makassar dulu 2 tahun. Ya. Nah, ingat tuh Pi. Power. Baik, terima kasih. Jadi gitu Bang Hendrik ya. Bang Alfi ini memang sangat langka dan memang harus kami budidayakan. Dari sekarang. Kayak makhluk. Apa? Harus dimanjain kayaknya. Enggak teman-teman, semua titipan Allah. Ntar kalau kelak Alfi, mohon maaf ini ya, semoga enggak lah. Tapi kalau seandainya kecelakaan, geger otak, hilang semua itu ilmu. Dengan mudah Allah ambil itu titipan semua itu. Ya amin semoga ya. Terima kasih semuanya, saya izin turun dulu ya. Ya, makasih Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ayi lagi, Kang Ayi. Assalamualaikum Kang Ayi. Iya, waalaikumsalam. Silakan Kang Ayi, ada yang mau disampaikan? Semuanya. Udah cuma sampaikan aja. Ini si Peri ini di belakang gue nggak berhenti debat aja di belakang gue nih si Peri ini. Silakan Kang, ada yang mau disampaikan? Ya cuma salam kenal aja semua. Kebetulan di Ternate sudah subuh, sudah waktu subuh. Gue nggak bisa ngejambak. Gue nggak ngerti ngejambak. Gimana yang ngejambaknya? Kenalnya di live chat. Ada komen kan ada gambar foto tuh, ditekan dulu foto yang paling kiri kecil bulat itu, nanti ada tambah tamu tuh. Atau gitu. gambar dua orang paling kiri dia. Iya.
Tunggu ya, gue lihat dia. Bang Jibril ngechat dulu. Bang Jibril, gue belajar ngejambak sambil menunggu. Jibril nggak bisa dijambak, dia kan private. Oh ini dia nih. Awas. Bisa. Oh ini mana nih? Bang Jibril nggak bisa dijambak. Iya nggak bisa. Dia akun private dia. Minta dulu Kang Jibril naik ini. Kalau Bang Jibril request, cuman host yang bisa naikkan. Karena akun private itu cuman masuk ke tamu host doang. Kalau moderator nggak bisa. Pantesan. Memang anak Umi itu banyak tingkah, ada yang marahin aja. Orang hostnya lagi bawa mobil di perjalanan. Masih di Pulau Jawa, Jawa Timuran. Ini lagi nih, yang dua nih teman-teman, ini siapa nih? Salat Itiba sama, silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, selamat kenal dari Pandeglang ya, Pandeglang Banten ya. Saya kebetulan ada di Pandeglang. Saya sedikit akan berbicara terkait masalah apologet ya. Awal-awal saya biasa-biasa aja ya terkait masalah apologet. Walaupun dulu saya pernah sering menyimak debat-debat seperti yang kita tahu lah, Ustadz Samsuri Nababan ya dulu ya. Dan itu sudah lama ya. Namun ketika kemarin saya melihat Kohdon Diten diundang ya, dikasih solusi itu ya, saya serentak langsung spontan kaget ya. Ternyata umat Muslim ini sedang terancam ya, sangat terancam ya. Dan di situ saya sangat ya Allah ya Rabb gitu. Dari situ saya mulai, semoga apologet Islam ini Allah jaga, dan semoga saudara-saudara saya yang berada di Islam apologet ini senantiasa dijaga Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan semoga tetap berjaya dan bisa menjadi pembenteng atau penumpas para penghancur atau para yang menghancurkan Islam ini gitu ya. Jadi saya berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya Rabb, semoga diberi kekuatan apologet Islam ini, dan semoga sahabat-sahabat saya yang berada di Islam apologet ini senantiasa diberi rahmat serta hidayah. Karena kita tahu bahwasanya kita itu harus tetap dijaga Allah gitu, harus tetap perlindungan Allah ya, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Itu aja mungkin sahabatku, terima kasih jazakallahu khair atas kesempatannya, maju terus, pantang mundur ya, jangan nyerah ya. Saya akan selalu support dengan doa ya, walaupun saya tidak bisa support dengan materi. Terima kasih, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Dang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang Banten top, Banten itu top. Apa namanya ya? Tempat lahirnya para